Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab, persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee, seorang hamba Tuhan selama lebih dari 7 dekade, mencapai puncak ministrinya dengan menerbitkan buku-buku penafsiran seluruh Alkitab selama 21 tahun, yang dia sebut Pelajaran Hayat. Pelajaran Hayat ini adalah dasar bagi program kita hari ini, yang berisikan sebagian dari berita yang disampaikan oleh Witness Lee. Sekarang, mari kita bergabung dengan program hari ini. Berdasarkan Kristus sebagai tempat pendamaian kita, Allah dapat menyalurkan dirinya sendiri sebagai kasih karunia ke dalam kita, bagi kemuliaannya, bagi ekspresinya, dan bagi manifestasi keadil benarannya. Selamat datang sekali lagi di dalam pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil dan diambil dari Ministry Watchmeni dan Witness Lee. Pada tahun 1974, Witness Lee memulai pelajaran Hayat Alkitab dan melanjutkannya kitab demi kitab hingga selesai pada tahun 1995. Kami dengan senang hati mempersembahkan kepada Anda program-program ini dengan kutipan dari berita-berita yang luar biasa ini. Dan sekali lagi, hari ini kita berada dalam kitab Roma, dan pelajaran Hayat ini membawa kita pada salah satu pilar iman Kristiani, yang adalah perkara pembenaran. Dan Saudara Petrus bergabung dengan kita sekali lagi dalam persekutuan kita tentang salah satu topik utama dalam kitab Roma. Terima kasih telah bergabung dengan kami lagi, Saudara Petrus. Senang sekali bisa kembali berbicara tentang wahyu yang indah, tentang Injil keselamatan lengkap Allah di dalam kitab Roma. Saudara Petrus, kebanyakan orang Kristen mengenal doktrin tentang pembenaran oleh iman. Dan tentu saja, Martin Luther dipakai oleh Allah untuk memulihkan kebenaran yang luar biasa tentang iman kita ini. Dapatkah Anda memberikan latar belakang singkat dari peran yang dimainkan Luther dalam pergerakan Tuhan pada saat itu? Ya, Martin Luther dipakai oleh Allah untuk memulihkan kebenaran yang besar mengenai pembenaran oleh iman di abad ke-16. Menjelang abad ke-16, gereja telah mengalami kemunduran. Jika kita melihat perjanjian baru di dalam surat-surat Paulus, khususnya surat kepada Timotius, dan jika kita melihat di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, kita dapat melihat bahwa pada saat para rasul itu hendak meninggalkan dunia ini, gereja sudah mulai merosot. Selama berabad-abad, gereja menjadi merosot sedemikian rupa, hingga Alkitab tidak lagi tersedia bagi orang awam pada zaman itu. Sejarah sekuler menyebut periode ini abad ke-8. Dan alasan mengapa hari-hari itu gelap adalah karena tidak adanya firman Allah. Jadi pada abad ke-16, semua kebenaran yang telah disampaikan oleh para rasul kepada gereja telah hilang, baik dalam wahyu maupun dalam pengalaman. Karena itu, Tuhan mulai pada abad ke-16 dengan Martin Luther untuk memulihkan kebenaran dasar dan kebenaran agung mengenai pembenaran oleh iman. Luther sedang mengajar di Universitas Wittenberg saat dia menemukan ayat dalam Roma pasal 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, dan ini menjadi terang bagi dia. Saya rasa terang itu bahkan lebih terang daripada terang sinar matahari bagi Luther. Bagi seorang biarawan di gereja pada waktu itu, Luther menyadari bahwa dia tidak dapat berkenan kepada Allah atau diterima oleh Allah hanya dengan mengaku dosa kepada manusia, atau melalui perbuatan baiknya, ataupun melalui pertapaan.
Dia hanya bisa diperkenan oleh Allah melalui beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kebenaran besar yang mengubah sejarah manusia. Sungguh kita sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa Ia bergerak melalui Martin Luther untuk memulihkan kebenaran besar ini. Kita akan melihat kebenaran ini dengan cara yang sangat segar. Walaupun para pendengar mungkin sudah familiar dengan doktrin ini, namun ada banyak kekayaan yang akan kita dapatkan dari berita hari ini. Mari kita mendengarkan kutipan pelajaran hayat dari Witness Lee. To be justified or justification. Pembenaran berarti kebenaran Allah telah dinyatakan. Walaupun kebenaran Allah berabad-abad yang lalu telah ada, tetapi baru dinyatakan kepada kita ketika kita percaya ke dalam Tuhan dan menyeru nama-Nya. Ketika kebenaran Allah diwahyukan, kebenarannya dinyatakan. Ketika kita percaya ke dalam Tuhan Yesus, kebenaran Allah dinyatakan di dalam kita. Dalam surat Roma dicatat 2 kali penyataan kebenaran Allah. Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan, kebenaran Allah dinyatakan, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil berasal dari iman kita dan memimpin kepada iman kita juga. Kemudian Roma pasal 3 ayat 21 mengatakan, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kebenaran Allah telah dinyatakan tanpa Taurat. Ini berarti kebenaran Allah tidak ada hubungan apa-apa dengan hukum Taurat. Jangan sekali-kali mencampur adukan kebenaran Allah dengan hukum Taurat. Keduanya harus terpisah. Kebenaran Allah tidak ada sangkut pautnya dengan hukum Taurat. Kita tidak akan bisa memperoleh kebenaran Allah melalui hukum Taurat. Ditinjau dari kebenaran Allah, hukum Taurat adalah sesuatu yang sudah berlalu. Hukum Taurat adalah perkara pada zaman Perjanjian Lama. Sekarang, tanpa hukum Taurat dan terpisah dari hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang sejati ialah percaya kepada Tuhan Yesus melalui imannya. Kita percaya kepada Yesus Kristus melalui imannya, karena kita sendiri tidak mempunyai iman. Yesuslah pemimpin dan penyempurna iman kita. Sebenarnya, iman adalah Kristus. Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan bahwa kita hidup oleh iman dalam Anak Allah. Saya bukannya hidup demi iman saya sendiri. Saya sendiri tidak beriman, melainkan hidup dalam iman Anak Allah. Dia yang beriman, bahkan bagi saya dia adalah iman. Kalau Anda memandang diri sendiri, Anda tidak akan bisa mendapatkan iman. Tetapi bila Anda melupakan diri sendiri sambil berkata, "Oh Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu," segera iman timbul dari dalam Anda. Iman ini sebenarnya adalah iman Yesus, atau boleh kita katakan itulah Yesus yang beriman di dalam kita. Saudara Petrus, kebenaran Allah atau keadil benaran Allah adalah pemikiran yang penting dalam kitab Roma. Tetapi frase kebenaran Allah saja dapat menimbulkan satu konsep yang salah dalam pemikiran kita, sehingga menyimpang dari apa yang diungkapkan dalam kitab ini. Apakah artinya bahwa manifestasi kebenaran Allah itu sama sekali tidak berhubungan dengan hukum Taurat? Ya, sebagai bantuan bagi para pendengar, kebenaran atau keadil benaran ini dapat dilihat di dalam Roma pasal 3
ayat 20-22. Ayat 20 menjelaskan kepada kita bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak peduli seberapa banyak kita berusaha menyenangkan Allah melalui melakukan perbuatan baik, melalui melakukan hukum Taurat, kita tidak dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi, apa artinya dibenarkan? Dibenarkan berarti kita diterima oleh Allah sesuai dengan standar keadil benarannya. Tidak ada yang dapat kita lakukan di dalam diri kita sendiri untuk diterima oleh Allah menurut standar keadil benarannya yang tertinggi. Faktanya, kitab Yesaya mengatakan bahwa keadil benaran kita itu seperti kain kotor. Jadi bagaimanakah kita bisa diterima oleh Allah? Roma pasal 3 ayat 21 dan 22 memberitahu kita bahwa keadil benaran Allah itu dimanifestasikan kepada mereka yang percaya dalam Yesus Kristus. Sekarang ketika kita percaya dalam Yesus Kristus, Dia menjadi keadil benaran kita. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan setiap hari, karena Kristus adalah keadil benaran kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 menjelaskan hal ini kepada kita. Roma pasal 3 ayat 22 memiliki frase yang luar biasa. Melalui iman dalam Yesus Kristus. Artinya, iman kita adalah iman milik Kristus. Ketika kita percaya kepada Allah, ini adalah iman Yesus Kristus. Dia bukan hanya keadil benaran kita, Dia juga adalah iman kita. Bagaimanakah Kristus menjadi iman kita? Ibrani pasal 12 ayat 2 memberitahu kita bahwa ketika mata kita tertuju kepada Yesus, Dia memimpin kita kepada iman. Itu artinya ketika kita berkata, Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu dan aku percaya kepadamu. Kita memandang Dia dan Dia menginfuskan kita dengan dirinya sendiri untuk menjadi elemen kepercayaan kita. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita percaya ke dalam Tuhan Yesus adalah melalui imannya dan melalui Dia sebagai iman kita. Saat kita memandang Dia, Dia melahirkan iman ke dalam kita. Dia menjadi pencipta iman kita. Dia membangkitkan iman di dalam diri kita. Dan sebagai hasilnya, kita menerima Dia sebagai keadil benaran yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa diperkenan oleh Allah. Ini semua tidak ada hubungannya dengan melakukan hukum Taurat. Dalam pengalaman kita, saya katakan bahwa kita perlu terus-menerus berpaling dari diri kita sendiri dan memandang kepada Yesus, sehingga Dia dapat menginfuskan dirinya ke dalam kita untuk menjadi kemampuan percaya kita, sehingga kita dapat menikmati Kristus sebagai keadil benaran kita. Terima kasih, Saudara Petrus. Mari kita kembali kepada Witness Lee. If you read the New Testament clearly and Jika kita membaca perjanjian baru dengan teliti, kita akan menemukan bahwa pendamaian telah mencakup perujukan. Namun, satu sama lain tetap berbeda. Perujukan berarti Anda telah berurusan dengan orang lain. Mungkin Anda telah berbuat salah terhadapnya, atau Anda telah berhutang kepadanya. Misalnya, saya menyalahi Anda atau berhutang sesuatu kepada Anda. Lalu, antara Anda dengan saya timbul suatu urusan. Karena urusan itu, maka di atas diri Anda saya menuntut sesuatu.
Kalau tuntutan itu belum Anda penuhi, urusan yang ada di antara kita tidak akan selesai. Karena itu, perlu diadakan perujukan. Antara Anda dan saya telah terjadi suatu urusan yang mengakibatkan terhalangnya hubungan kita. Karena itu, perujukan meliputi dua pihak. Pihak ke-1 telah bersalah terhadap pihak kedua, telah berhutang atau merugikan pihak kedua. Maka ia wajib berusaha untuk memenuhi tuntutan pihak yang dirugikan itu. Bila pihak yang merugikan itu ingin menenangkan pihak yang dirugikan, wajiblah ia memenuhi tuntutan pihak lainnya. Masalah menjadi seteru adalah lebih berat daripada masalah kebutuhan perujukan. Kalau saya menjadi musuh Anda, hanya perujukan saja masih tidak memadai. Saya masih perlu diperdamaikan. Orang dosa perlu dirujukan. Seteru perlu diperdamaikan. Masalah yang paling gawat antara Allah dengan manusia ialah perseteruan. Tatkala kita menjadi musuh dan seteru Allah, kita tidak saja perlu dirujukan, kita juga perlu diperdamaikan. Perujukan terutama adalah untuk membereskan dosa, sedang pendamaian membereskan perseteruan dan dosa. Maka pendamaian mencakup perujukan. Roma pasal 5 menerangkan kepada kita, pada saat sebelum kita beroleh selamat, kita bukan hanya orang berdosa, tetapi kita juga adalah seteru atau musuh Allah. Sebagai orang berdosa, kita memerlukan perujukan. Dan sebagai seteru, kita perlu diperdamaikan. Di sini ternyatalah perbedaan antara perujukan dengan pendamaian. Perujukan untuk dosa, pendamaian untuk dosa-dosa dan perseteruan. Apakah perbedaan antara perujukan dengan penebusan? Kata tebus berarti membeli kembali suatu barang yang asalnya kita miliki namun telah hilang. Kita asalnya adalah milik Allah, tetapi kita telah hilang. Namun puji Tuhan, Allah tidak membiarkan kita hilang, melainkan dengan membayar suatu harga yang sangat tinggi, Ia mendapatkan kita kembali. Itulah arti penebusan. Namun, perkara ini tidak demikian mudah dilaksanakan Allah. Karena hilangnya kita itu telah mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa dan banyak hal lain yang bertentangan dengan keadilan, kekudusan, dan kemuliaan Allah. Karena kita telah hilang, maka di atas diri kita timbul banyak problema terhadap keadilan, kekudusan, dan kemuliaannya. Kita kini berada di bawah 3 tuntutan. Tuntutan keadilan, tuntutan kekudusan, dan tuntutan kemuliaan. Begitu banyak tuntutan yang menimpa diri kita, yang tak mungkin kita penuhi. Harganya terlalu besar. Syukur kepada Allah, Ia telah mengeluarkan harga yang sangat besar itu bagi kita, sehingga kita telah Dia dapatkan kembali. Kristus telah mati di atas salib untuk menggenapkan penebusan yang kekal bagi kita. Darahnya telah menghasilkan penebusan yang kekal bagi kita. Perujukan berarti mempersatukan kita dengan Allah, sebab tadinya kita telah terpisah dengan Dia. Perkara apakah yang menimbulkan sekatan antara kita dengan Allah, sehingga kita tidak mungkin langsung berhubungan dengannya? Perkaranya adalah dosa. Dosa kita membuat kita tidak dapat datang kepada Allah, dan membuat Allah tidak sudi menghampiri kita. Karena itu, kita membutuhkan perujukan untuk menenangkan dan membereskan tuntutan Allah. Masalah ini telah dibereskan ketika Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban pendamaian di atas salib. Saudara Petrus, dalam konteks pembenaran, ada banyak istilah spiritual dan doktrinal yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam kitab Roma. Selama beberapa minggu ke depan, kita akan membahas banyak istilah ini
dan beberapa di antaranya akan ada dalam program hari ini. Dapatkah Anda memberikan gambaran singkat mengenai hal-hal tersebut dan khususnya istilah perujukan, penebusan, dan pendamaian? Marilah kita mulai dengan istilah perujukan. Kata merujukan berarti meredakan atau memulihkan hubungan antara dua orang dengan memenuhi tuntutan salah satu pihak. Perujukan menyiratkan bahwa terdapat masalah di antara dua pihak. Tuntutan satu pihak harus dipenuhi sebelum masalah itu bisa diselesaikan. Kita memiliki masalah yang besar, yaitu dosa. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Karena kita orang berdosa, maka upah kita adalah maut. Dan upah itu harus dibayar. Tapi puji Tuhan untuk salib Kristus. Kristus telah mati bagi kita, dan sebagai hasilnya, Dia membayar hutang dosa bagi kita. Dia telah menjadi perujuk kita. Menjadi perujuk kita seperti yang disebutkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dan pasal 4 ayat 10, berarti Dia adalah kurban perujuk kita. Melalui kematiannya di kayu salib, Dia meredakan masalah manusia dengan Allah. Dia mendamaikan manusia dengan Allah. Dia memenuhi tuntutan Allah. Dia mati menggantikan kita, sehingga Dia dapat membawa kita ke dalam kesatuan dengan Allah. Inilah arti perujukan. Sekarang istilah penebusan. Kata penebusan berarti membeli sesuatu yang awalnya adalah milik Anda, tetapi telah hilang. Ya, kita awalnya adalah milik Tuhan, tapi kita tersesat dalam dosa dan maut, karena kita telah dirampas oleh Satan. Tapi kita memuji Tuhan, karena Kristus telah mati di kayu salib. Dia telah mendapatkan kita kembali. Dia menebus kita. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 memberitahu kita bahwa Allah telah memberi gereja dengan darahnya sendiri. Dan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 memberitahu kita bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus yang berharga. Darahnya adalah harga yang sangat mahal yang Dia bayarkan untuk memiliki kita kembali. Sekarang, mari kita bahas istilah pendamaian. Kata ini menyiratkan bahwa kita tidak hanya memiliki masalah dosa, tetapi juga memiliki perseteruan dengan Allah. Dulu, kita adalah seteru dan musuh Allah. Tetapi, karena kematian Kristus di kayu salib, Dia telah membayar hutang dosa. Dia telah membatalkan perseteruan antara kita dengan Allah. Sekarang, kita bukan lagi musuh Allah, tetapi kita adalah sahabat Allah. Kita adalah saudara-saudara Kristus. Kita perlu memuji Tuhan, karena kita telah didamaikan dengan Allah. Dan kita adalah sahabatnya, dan kita adalah saudara-saudara Kristus. Ketiga istilah ini semuanya berkaitan dengan kebenaran yang besar tentang pembenaran oleh iman. Terima kasih, Saudara Petrus. Seringkali kita mendengar istilah-istilah ini, dan bagi kita tampaknya hanya sebatas istilah. Tetapi ketika kita memasukinya, ada harta yang luar biasa dalam semua istilah ini. Benar-benar menyingkapkan keajaiban pekerjaan yang diselesaikan oleh Kristus bagi kita. Mari bergabung bersama Witness Lee untuk melanjutkan pelajaran hayat ini. As to God's law, we all have. Paulus dengan jelas menyebutkan hukum Taurat Allah dan kemuliaan Allah. Kita semua telah melanggar hukum Taurat Allah, kita pun telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa Paulus tiba-tiba menyebutkan kemuliaan Allah? Jawabannya berhubungan dengan tutup pendamaian yang tercantum dalam ayat 25. Ketika Paulus menulis bagian ini, mungkin ia teringat akan gambaran dari tabut kesaksian, khususnya
tutup pendamaian itu. Di atas tutup pendamaian terdapat kerup yang mulia. Seperti yang telah kita tunjukkan, di bawah tutup pendamaian terdapat hukum Taurat yang menyingkapkan dan menghukum dosa manusia. Sedang di atasnya terdapat dua kerup yang mewakili kemuliaan Allah dan yang mengawasi setiap perbuatan manusia. Di bawah tutup pendamaian terdapat Taurat yang sifatnya menyingkapkan dosa manusia. Sedang di atas tutup pendamaian terdapat kerup yang mengawasi dan mengamati. Hukum Taurat yang bersifat menyingkapkan dan menghukum menandakan segala tuntutan kebenaran Allah sesuai dengan Taurat itu. Sedang kerup yang mengawasi menandakan tuntutan kemuliaan Allah sesuai dengan ekspresinya. Kalau semua tuntutan ini tidak dipenuhi dan Allah tidak dipuaskan, orang dosa tidak ada jalan untuk mengontaki Allah, dan Allah pun tidak ada jalan untuk bersekutu dengan manusia. Haleluya! Atas darah di atas tutup pendamaian itu, darah penutup dosa telah dipercikan di sana, memuaskan tuntutan kebenaran hukum Taurat serta kemuliaan Allah. Perujukan bukan hanya suatu tindakan, tetapi juga suatu tempat. Perujukan adalah tempat di mana Allah dapat bersua dengan manusia. Di bawah penerangan Roh Kudus, Paulus dengan berani mengatakan bahwa tempat perujukan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Allah telah menetapkan Yesus Kristus untuk menjadi tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini adalah tempat di mana Allah dapat berjumpa dengan manusia. Tempat ini ialah persona Tuhan Yesus Kristus. Walaupun banyak orang Kristen mengasihi Tuhan Yesus, juga tahu betapa limpahnya Dia terhadap mereka, tetapi mungkin mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus adalah tempat untuk merujukan orang. Di sana Allah dapat bertemu dengan kita. Di sana pula kita dapat berhubungan dengan Allah. Sebelum kita mengenal tempat ini, pada saat kita ingin menghampiri Allah, kita segera merasa takut. Akan tetapi kini, kita tidak takut lagi kepada Allah. Sebab di atas Yesus Kristus yang telah menjadi tutup pendamaian itu, kita dapat bertemu dengan Allah. Inilah makna tulisan Paulus pada Roma pasal 3. Ia memakai lambang tabut perjanjian serta tutupnya untuk menerangkan makna pembenaran. Saudara Petrus, izinkan saya mengajukan pertanyaan mengenai perujukan. Kita telah melihat bahwa perujukan berkaitan dengan dua hal. Pertama, perujukan itu memenuhi tuntutan kebenaran Allah. Kedua, perujukan itu memuaskan tuntutan kemuliaan Allah. Tetapi saya sangat tertarik dengan perujukan bukan hanya sebagai suatu tindakan, tetapi sebagai satu tempat. Dapatkah Anda memberitahu kita tentang hal ini? Ya, ini adalah wahyu yang benar-benar luar biasa. Sekali lagi kita melihat wahyu ini dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 25. Ketika Paulus menuliskan ayat-ayat ini, dia memiliki gambar tabut kesaksian di tempat Maha Kudus di dalam tabernakel. Tabut itu memiliki penutup. Penutup pada tabut ini disebut sebagai tempat perujukan atau tutup pendamaian. Di dalam tabut ini ada hukum Taurat yang bersaksi mengenai kebenaran Allah. Di atas tabut ini terdapat kerup yang menandakan kemuliaan Allah. Dalam ayat-ayat tadi, semua istilah ini disebutkan. Kebenaran Allah, kemuliaan Allah, dan tempat perujukan. Apa yang kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 25 adalah bahwa Kristus sendiri, persona itu, adalah tempat perujukan kita. Di dalam perjanjian lama, tempat perujukan, yaitu penutup tabut kesaksian, adalah tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya.
Disinilah manusia dapat berkontak dengan Allah, bersekutu dengan Allah, menyentuh Allah, dan mengizinkan Allah menginfuskan dirinya ke dalam mereka. Sekarang, di dalam perjanjian baru, Kristus adalah tempat perujukan kita. Ketika kita percaya ke dalam Kristus, kita bukan hanya dibawa masuk ke dalam Dia, kita juga diletakkan ke atas Dia. Kita berada di atas Kristus sebagai tempat perujukan kita. Artinya, Kristus menutupi hukum Taurat. Hukum Taurat itu dibungkam di bawah Kristus. Hukum Taurat tidak lagi bisa menuduh kita, karena di atas hukum Taurat ada kemuliaan Allah. Tuntutan kemuliaan Allah itu telah sepenuhnya dipuaskan oleh Kristus sebagai tempat perujukan kita. Kita perlu menyadari bahwa hari demi hari, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menikmati Dia dalam doa dan bersekutu dengan Dia dalam firman. Kita sedang bertemu dengan Allah di atas Kristus sebagai tempat berujukan kita. Di tempat inilah, di atas Kristus, Sang Persona yang luar biasa inilah, kita dapat bertemu dengan Allah. Kita dapat berkontak dengan Allah. Kita dapat menjamah Allah. Kita dapat bersekutu dengan Allah tanpa tuduhan dan tanpa masalah. Kita dapat menikmati Allah sebagai segala sesuatu bagi kita. Saudara Petrus, sebagai kaum beriman, kita mengapresiasi dan menikmati Kristus dalam banyak aspek. Tetapi hari ini saya sangat mengapresiasi Kristus yang adalah tempat bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Terima kasih atas persekutuan Anda. Kami akan kembali untuk pelajaran hayat kitab Roma besok, dan kami sangat berharap Anda dapat bergabung kembali dengan kami. Terima kasih Anda telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab bersama Witness Lee yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil mempersembahkan karya Watchmeni dan Witness Lee, dua rekan sekerja Tuhan dari Tiongkok, pada awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia Kedua, Watchmeni mengutus Witness Lee untuk melaksanakan ministrinya di Taiwan. Kemudian, Tuhan menuntunnya ke Amerika Serikat dan pada akhirnya ke seluruh dunia sebelum dia dipanggil Tuhan pada tahun 1997. Yayasan Perpustakaan Injil sekarang memiliki ratusan buku yang ditulis oleh Watchmeni dan Witness Lee. Tersedia dalam bahasa Indonesia dan lebih dari 50 bahasa lainnya. Untuk mendengarkan lebih banyak program kami, silakan mengunjungi situs web kami pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan program Pelajaran Hayat hari ini.